menyaksikan proses pemusnahan barang milik daerah. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih kami aturkan bahwa acara pagi mulai dari pagi hari tadi dari teman-teman SKPD mengedrop barang-barang yang akan dimusnahkan. Tentunya ini sudah dilalui dalam tahapan persetujuan pemusnahan oleh Bupati. Sampai akhirnya pada siang hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi pemusnahan barang milik daerah yang dimusnahkan dengan cara dihancurkan. Dengan hormat, kesediaan Pak Kepala Badan untuk memberikan arahan. Terima kasih Pak. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Pak Kepala Dapil, Pak Sekretaris Kominfo, Sekretaris Berkaitan, rekan-rekan kepala bidang, dan Bapak Ibu yang akan hadir, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran ya, dan kerjasamanya, di mana tadi disampaikan oleh Bu Ika dari pagi hari ya, sudah melakukan pengangkutan ya terhadap barang-barang yang mau dimusnahkan untuk tahapan SKPD ya. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Bu Ika tadi, bahwa memang proses pemusnahan aset yang kita lakukan ini adalah merespon dari usulan ya dari OPD ya, karena seyogyanya memang karena banyaknya barang-barang di OPD itu yang sudah tidak berdaya guna lagi, yang tidak bermanfaat, tetapi masih terdata di data aset kita ya. Di samping kita merapikan data-data aset kita juga ya, kemudian data-data aset yang ada di OPD juga melihat asas manfaatnya yang sudah tidak bermanfaat lagi, sehingga memang harus dimusnahkan ya. Nah, kemudian mekanisme pemusnahan aset yang kita ambil ditempuh ini adalah mekanisme dengan cara dihancurkan ya. Sebenarnya ada dua mekanisme ya, dimusnahkan dengan cara dibakar, kemudian dihancurkan. Nah, ada beberapa opsi waktu kita rapat kemarin. Kalau dibakar itu kan takutnya menimbulkan dampak, adanya asap dan sebagainya, sehingga mengundang reaksi dan sebagainya. Tapi dengan cara dimusnahkan, dengan cara dihancurkan ini, dia agak lebih soft lah, dalam artian bahwa setelah nanti ini dihancurkan, maka nanti ini juga akan langsung dibawa ke TPA gitu ya. Kami sudah berkoordinasi dengan DLH juga, yang setelah ini juga langsung diangkut sampahnya ke lokasi ya. Memang banyak keluhan-keluhan dari kawan-kawan kita di OPD bahwa kalau tidak kita lakukan proses pemusnahan dengan cepat, bahwa ini gudang-gudangnya mereka juga hancur. Kami juga di PU seperti itu ya Mas Amri ya. Kami juga masih banyak yang kami melakukan proses penilaian yang sioknya ini tidak bermanfaat, tapi gudangnya penuh. Makanya saya minta kemarin ke Bu Ika tolong direspon ya, untuk segera kita lakukan proses pemusnahan dengan mekanisme tadi, dihancurkan tadi, supaya nanti kawan-kawan mungkin yang posisi gudangnya juga sudah penuh dengan barang-barang yang ada juga bisa diinin ya. Kemudian selanjutnya, bahwa kemarin saya juga telah instruksikan ke Bu Ika beserta jajaran bahwa barang yang mau dimusnahkan hendaknya dicek kembali ya, bahwa rincian atau lampiran yang ada itu harus berkesesuaian dengan posisi yang akan kita bawa ke sini ya. Karena ketakutan kita ya, saya juga pernah dulu dimintai keterangan oleh beberapa media bahwa ada indikasi bahwa yang dihancurkan ini itu tidak seluruhannya dihancurkan, ada item-item barang yang split oleh kita ya, untuk diambil gitu kan. Nah, tapi saya meyakini bahwa berdasarkan arahan saya, kemudian dan Bu Ika meyakinkan kepada saya bahwa barang-barang ini sudah berkesesuaian dengan lampiran yang tidak disetujui oleh Bupati, maka kami menyetujui untuk dilakukan proses pemusnahan pada sore hari ini ya. Terima kasih kepada Pak Kadis, rekan-rekan sekretaris juga yang telah mendukung proses pemusnahan, dan kami harapkan ya proses inventarisir terhadap barang-barang yang masih ada di OPD ini itu terus kita lakukan upayanya Bu Ika, karena temuan kita di BPK dan aset kita ini yang kita sisihkan kan masih banyak yang mekanisme proses-proses atau jenis barang yang rusak seperti ini. Nah, kita harus perhatikan aset-aset kita ya yang sudah tidak berdaya guna lagi, sehingga kita bisa musnahkan ya, tidak mengotor-ngotori lah data catatan aset kita ya.
Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak atas dukungan dari Bapak Ibu, mulai dari proses awal identifikasi, proses inventarisir ya, rapat dengan kami di BKD dan dengan teman-teman di pengurus barang ya, sampai terkenakan hari ini untuk proses pemusnahan aset itu sendiri ya. Sekali lagi terima kasih, saya luar biasa rekan-rekan pengurus barang ya yang telah berjuang ya menginventarisir barang-barang yang akan diserahkan dan dimusnahkan pada hari ini. Demikian ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya iri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara di bidang aset daerah pada hari ini Kamis Oktober 2025 menyelenggarakan kegiatan pemusnahan barang milik daerah. Kegiatan pemusnahan barang milik daerah kami lakukan berkenaan dengan beberapa usulan permohonan pemusnahan dari masing-masing SKPD yang memang barang-barang milik daerah, peralatan mesin yang tidak mempunyai lagi nilai manfaat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Pemusnahan kali ini dilakukan oleh 8 SKPD, yaitu 1 BKAD, yang kedua Disperkimtan, yang ketiga Dukcapil, yang keempat Diskominfo, yang kelima Setkap, yang keenam Dinas Sosial, yang ketujuh Disnakertran, serta yang kedelapan adalah PUPR. Mengenai mekanisme pemusnahan ini tentunya diawali dari yang pertama adalah usulan permohonan pemusnahan dari beberapa OPD yang dimaksud tadi, yang kemudian kami tindak lanjuti dengan melakukan penelitian fisik dan administrasi ke kantor masing-masing terhadap usulan. Dalam hal ini, usulan pemusnahan adalah mencakup peralatan mesin, yaitu pada umumnya adalah laptop kantor, PC, kemudian meja kursi, kemudian alat-alat mesin fotokopi dan alat elektronik lainnya yang memang sudah tidak layak untuk digunakan atau tidak memiliki nilai manfaat. Setelah kami melakukan kegiatan pemeriksaan penelitian fisik dan administrasi, tentunya kami tindak lanjuti dengan verifikasi analisa data antara penelitian fisik dan administrasi dengan data yang tercatat di aset. Ketika data itu sinkron, kemudian kami lakukan untuk permohonan persetujuan pemusnahan. Adapun dasar pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang milik daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan pedoman pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Selanjutnya, setelah mekanisme persetujuan pemusnahan yang sudah disetujui oleh Bupati sebagai kepala daerah, selanjutnya kami melakukan mekanisme pemusnahan. Menurut aturan dalam Permendagri, pemusnahan dapat dilakukan dengan tahapan yang pertama dihancurkan, yang kedua ditimbun, yang ketiga ditenggelamkan, kemudian yang keempat adalah dibakar, dan yang terakhir adalah dilakukan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam metode pemusnahan kali ini, kami menggunakan metode dihancurkan. Jadi mekanismenya adalah kami
mengajukan permohonan alat berat, dalam hal ini ekskavator dari Dinas PUPR. Kemudian selanjutnya kami tindak lanjuti dengan mekanisme mobilisasi barang hasil pemusnahan yang sudah dihancurkan tadi melalui bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup dengan menyediakan alat angkut berupa dump truck untuk nanti mengangkut barang-barang yang hasil dimusnahkan ini menuju ke TPA Buluminung untuk kemudian kita lakukan penghancuran di TPA Buluminung. Selanjutnya dapat kami laporkan setelah kegiatan selesai dilakukan, maka tentunya masing-masing SKPD berkewajiban untuk memenuhi administrasi, yaitu membuat berita acara pemusnahan, dan berita acara pemusnahan tentunya dilengkapi dengan dokumentasi serta data aset yang dimusnahkan sesuai dengan data yang ada di KIP B masing-masing dinas tersebut. Dan yang terakhir adalah kewajiban SKPD melakukan permohonan penghapusan. Jadi permohonan penghapusan nanti ditujukan kepada pengelola aset, dalam ini sekretaris daerah, dengan dilampirkan yang pertama adalah berita acara pemusnahan yang dilengkapi dengan dokumentasi, kemudian yang dilengkapi juga dengan data KIP asetnya KIP B yang dimusnahkan. Selanjutnya akan diproses untuk surat keputusan penghapusan. Dan di poin inilah maka selesailah sudah data aset yang saat ini masih tercantum pada aset tetap lainnya setelah nanti sudah dikeluarkan surat keputusan penghapusan, sehingga otomatis aset-aset yang tadi dihancuran tersebut sudah kami hapuskan dari data aset. Demikian kami laporkan kegiatan mekanisme pemusnahan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh 8 SKPD Kabupaten Penajam Pasir Utara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.